Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran agama Katolik, materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita berbicara tentang suara hati. Jadi di dalam modul yang saya sudah bagikan ada berbicara tentang suara hati. Nah, kompetensi dasarnya adalah bersikap patuh terhadap suara hati dan bertindak secara benar. Ini berkaitan dengan kompetensi spiritual, itu penilaian sikap spiritual. Kemudian yang kedua, berperilaku patuh terhadap suara hati dan bertindak secara benar, itu berkaitan dengan kompetensi sikap. Dan yang ketiga, kompetensi pengetahuan, yaitu memahami sikap dan perilaku patuh terhadap suara hati. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Jadi adik-adik bisa mempelajari, memahami apa arti suara hati, bagaimana cara kerja suara hati, dan bagaimana cara membina suara hati. Nah, kemudian yang keempat, kompetensi keterampilan, berperilaku patuh terhadap suara hati. Nah, ini berkaitan dengan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita harus mampu bersyukur atas suara hati yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Nah, kita harus bersyukur, selalu berdoa. Kemudian siswa mampu membangun sikap patuh terhadap suara hati dalam bertindak dan berperilaku. Nah, kita juga mampu harus membangun sikap bagaimana taat terhadap suara hati. Kemudian bagaimana juga mampu memahami, menganalisis, serta mengetahui penyebab lunturnya suara hati. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang jatuh dalam kesalahan yang sama karena lunturnya suara hati. Nah, ini kita harus mampu memahami, menganalisis, mengetahui, mengerti, memahami, menganalisis tentang arti suara hati. Dan yang keempat, kita mampu melakukan satu tindakan yang benar sesuai dengan suara hati. Ini berkaitan dengan bagaimana dalam sikap atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Duh, kok Radit nyontek sih? Pak Radit nyontek! Aduh, gue nemu HP tadi. Kira-kira gue balikin atau enggak ya? Berli, HP
Maaf ya ketinggalan. Oh ya, makasih Ganda. Baik, ya, adik-adik sudah melihat atau sudah menonton video tadi. Kira mungkin ini menjadi pertanyaan diskusi atau bisa kalian mengerjakan di rumah, bisa pribadi atau bisa dua-dua orang kelompok kalau rumah berdekatan. Maka pertanyaan pertama itu, ketika Anda menonton video tersebut, rumuskan hal-hal yang positif dan negatif dari video yang Anda nonton. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika menonton video tersebut? Bagaimana perasaan Anda ketika menonton video tersebut? Ya, Anda bisa menuliskan perasaan apa yang Anda rasakan. Kemudian, jelaskan apa makna yang disampaikan dari video tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna dari video tersebut kira-kira apa? Kemudian yang keempat, Anda harus membuat sebuah refleksi tertulis. Ya, mungkin Anda memiliki pengalaman mirip seperti video tadi, mungkin dari SD, SMP. Kemudian Anda membuat sebuah refleksi tertulis, ya, sebanyak-banyaknya, dan apa yang Anda rasakan ketika melakukan tindakan yang salah. Anda bisa menuliskan pengalaman apa yang kalian lakukan atau yang pernah lakukan, yang mungkin ada kemiripan melalui video tersebut. Nah, setelah kita menonton video tadi, kita bisa melihat beberapa hal. Ya, video tadi merupakan sebuah ilustrasi yang mengisahkan tindakan yang sebenarnya melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku dewasa ini. Tidak istimewa kita sebagai siswa. Kalau ada ujian, pasti. Ya, apalagi kalau tidak pernah belajar, tentu ada berbagai macam cara yang digunakan untuk bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, cara-cara tadi kita bisa lihat di dalam video tadi. Ada yang nyontek. Bisa juga karena tidak belajar, bisa bertanya kepada teman. Ada juga hal yang positif. Ada yang nonton, ada yang belajar dengan baik, kemudian dia melihat teman dan melaporkan kepada guru yang bersangkutan. Dan itu hal yang benar, karena apa yang dilakukan oleh temannya itu bertentangan dengan suara hatinya. Baik, yang kedua, nah, tentu kita pernah melakukan atau merasakan atau pernah mendengar istilah bisikan suara hati. Ya, contoh, ketika kita dihadapkan dua pilihan. Ya, kalau kita melihat uang atau HP atau barang yang menurut kita itu menarik dan ada keinginan untuk mengambil. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, tentu ada suara yang mengatakan ambil atau tidak. Nah, ini beberapa hal yang memang pernah atau kita semua pasti melakukannya. Kemudian, suara-suara itu sering muncul dalam diri kita masing-masing, dan itu yang dinamakan dengan
suara hati atau hati nurani. Adik-adik, ya, kita melihat itu apa itu suara hati. Ya, di dalam modul sudah jelas, saya sudah uraikan. Ya, modul yang saya sudah bagikan, tinggal kalian fotokopi dan pelajari pengertian atau penjelasan suara hati. Ya, itu ada dari segi etimologi kata atau asal usul kata. Etimologi atau asal usul kata, yaitu hati nurani berasal dari bahasa Yunani suinedesis dan dalam bahasa Latin disebut conscientia. Ya. Yang kedua, pengertian hati nurani atau suara hati ya adalah merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Itu kesadaran moral ya, yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir. Dan inilah kelebihan manusia, bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Suara hati juga merupakan suatu daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan juga bisa kita menilai apakah perbuatan itu baik dan apakah perbuatan itu buruk. Disinilah peran suara hati. Ya, bagaimana kita menggunakan suara hati di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pengertian suara hati dalam arti luas dan dalam arti sempit. Itu sudah lengkap dalam modul juga. Dalam arti luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Sedangkan dalam arti sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret seperti ya dalam video tadi, atau bisa juga hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret. Ya, dalam situasi konkret dalam hal mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Suara hati bisa menilai suatu tindakan manusia atau benar atau tidak, salah atau tidak, atau baik atau buruk. Nah, di sini hati nurani akan tampil sebagai hakim. Nah, kalau kita lihat suara hati sebagai hakim yang baik dan jujur, kadang kala juga bisa keliru. Suara hati adalah suara Allah. Suara hati adalah suara Tuhan. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Jadi siapa yang tidak mengikuti suara hati dengan baik, maka dia itu melawan Allah, melawan Roh Kudus. Agar setia kepada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Jadi adik-adik bisa mengandalkan Tuhan dalam hal menghadapi setiap godaan-godaan yang mengarah pada hal-hal yang buruk. Nah, bagaimana cara kerja suara hati? Ada beberapa pembagian. Yang pertama dari segi waktu. Hati nurani dapat berperan sebelum tindakan itu dilakukan. Ya, contohnya, dia akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Yang kedua, hati nurani dapat berperan pada saat tindakan dilakukan. Dia akan terus menyuruh kalau perbuatan itu baik, dan dia akan melarang kalau perbuatan itu buruk atau jahat. Nah, hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Contohnya, kalau perbuatan itu yang kita lakukan itu bagus, maka suara hati itu akan memuji. Nah, yang kita rasakan adalah bagaimana kita merasa tenang, aman, dan bangga apa yang kita buat, dan sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jika tindakan kita itu salah dan melawan suara hati, maka akan menimbulkan rasa gelisah atau menyesal. Kemudian dari segi benar tidaknya,
hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Misalnya menolong orang yang sedang mengalami musibah. Contohnya kalau kita menolong orang, nah itu secara spontanitas bahwa hati nurani itu bertindak secara benar. Misalnya kalau ada kecelakaan dan kita langsung menolong, berarti itu ya cocok dengan norma objektif bahwa menolong orang yang mengalami kecelakaan atau musibah itu hal yang benar. Nah, hati nurani bisa keliru jika kata hati tidak cocok dengan norma objektif. Ya, bisa juga keliru ya dalam hal mengambil suatu keputusan. Akhirnya menimbulkan ya penyesalan. Coba saya jangan memilih ini, coba saya pilih yang ini, itu. Ya. Kemudian dari segi pasti atau tidaknya, hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani itu tidak keliru. Nah, ini pasti atau tidaknya. Hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Nah, di sini hati nurani juga bisa bimbang atau ragu. Kalau kita mengalami ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan, maka itu hati nurani kita juga bimbang atau ragu. Nah, ada penyebab tumpulnya suara hati. Orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Ada pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. Ya, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga juga. Dan juga ada pengaruh media massa melalui Facebook, melalui arus massa atau propaganda dari masyarakat. Nah, cara kerja suara hati sudah ada di dalam modul kalian masing-masing. Tuh, tinggal kalian mempelajarinya. Nah, kemudian bagaimana cara membina suara hati? Sikap atau cara kita membina suara hati. Nah, cara kita membina suara hati ya itu harus selalu berbuat sesuai dengan hati nurani. Ya, harus selalu mengikuti dorongan suara hati. Harus membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku yang sangat bermutu. Atau selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti pramuka. Itu bagian dari membina suara hati melalui kegiatan rohani, rekoleksi, retreat, bisa juga melalui kegiatan core di dalam gereja. Kemudian hal yang terakhir juga adalah bagaimana mengoreksi diri sendiri atau menilai diri kita sendiri. Apakah sikap dan tindakan yang saya perbuat ini benar atau salah. Nah, kita lihat dalam teks kitab suci Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Adik-adik bisa membuka teks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Silakan membaca dan mendalami arti dan makna dari teks tersebut berkaitan dengan suara hati. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan teks kitab suci. Nah, dan ini dikerjakan di dalam kertas folio bergaris, gabungkan dengan pertanyaan tugas yang pertama tentang video tadi. Kepada siapa kita memberi diri untuk dibaptis, untuk dipimpin? Ini berkaitan dari teks kitab suci. Kemudian, yang manakah perbuatan daging dan perbuatan roh? Yang manakah perbuatan daging atau perbuatan roh? Kemudian, apa pesan atau mana dari teks tersebut bagi kita? Anda bisa merumuskan makna dari teks atau pesan dari teks bagi kita atau bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Ya, kemudian, nah tugas terakhir bisa Anda
mencari pengertian suara hati juga itu melalui ajaran gereja Katolik dan para ahli melalui internet, ya, atau bisa kerja kelompok. Kemudian untuk keterampilan praktek, Anda membuat sebuah slogan atau poster atau karikatur yang sangat menarik yang berkaitan dengan suara hati. Ya, membuat sebuah slogan atau poster. Nah, kalau Anda menulis bisa ambil dari teks kitab suci, mungkin ada ayat-ayat yang sangat berkaitan dengan suara hati, Anda melukiskan, mengambil dan melukiskan, kemudian Anda bisa mengerjakan dan ya bisa menggunakan gardus atau gabus, kertas karton, dan bisa juga dipajang di dalam ruang kelas. Jadi tugas ini minggu depan saya sudah terima. Ini tugas keterampilan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam materi pembelajaran ini. Terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti KBM online. Ya, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi ketika Anda menonton video ini adalah bagian dari kegiatan belajar atau mengajar. Nah, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ini bagian dari refleksi itu dalam Amsal 11 ayat 6. Demikian penjelasan saya. Minggu depan tanggal 3 November saya sudah menerima hasil tugas yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih.